Bismillahirrahmanirrahim. Ukhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan la raiba fiha wa la syak. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ya ayyuhal muslimun wa ya ayyuhal mu'minun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita menuntaskan sejumlah paket ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah siam dan qiyam Ramadan, dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kita bertakbir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita bertakbir seiring dengan berakhirnya Ramadan. Dialah Allah, zat yang layak diagungkan dan dibesarkan. Dialah yang layak dimuliakan dan disucikan. Tidak ada sekutu baginya. Allah yang telah menuntun dan memberikan taufik hingga akhirnya kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Sungguh sebuah nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Maka rasa syukur dan sukacita tumpah ruah pada hari ini sebagai luapan kegembiraan dan kebahagiaan. Semoga akumulasi kegembiraan imani juga dapat kita rasakan kelak saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita tercinta, manusia agung, manusia paling mulia, teladan kita semua. Is-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang siam, orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa kita lakukan selama 1 bulan, bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, bukan pula sekedar menahan syahwat, namun ia merupakan program rohani
untuk mencetak pribadi yang bertakwa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebuah kedudukan yang tinggi dan mulia. Dalam Al-Quran, Allah mengaitkan segala kebaikan dengan kondisi takwa. Allah menjanjikan pahala dan ganjaran besar sebagai balasan atas takwa. Allah menjamin keselamatan dengan takwa. Allah memberikan solusi dan jalan keluar dari berbagai kesulitan dengan takwa. Lebih dari itu, Allah memposisikan orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Secara sederhana, takwa adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun secara lebih rinci, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menggambarkan sikap takwa dengan 4 hal, yaitu at-taqwa yal khauf minal jalil wal amalu bit tanzil wal panah bil qalil wal istidad bil yaumir rahil. Takwa ialah 1, takut kepada Allah yang Maha Mulia. Kedua, mengamalkan Al-Quran. Ketiga, merasa cukup dengan yang sedikit. Dan keempat, senantiasa bersiap-siap untuk kehidupan di hari akhir. Pertama, takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Mulia. Takut yang dimaksud adalah takut kepadanya baik dalam kondisi sendiri maupun bersama orang banyak, baik dalam kesunyian maupun dalam keramaian, baik saat tersembunyi maupun saat terlihat orang. Takut semacam inilah yang mengantarkan manusia untuk taat dan menjauhi maksiat dalam segala kondisi dan keadaan dimanapun ia berada. Kuncinya ada pada muraqabatullah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan inilah yang Allah hadirkan salah satunya lewat ibadah siam di bulan Ramadan. Kita pergi kemana sendiri dalam kondisi sunyi maupun bersama orang banyak, kita menjadi orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwa adalah mengamalkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan Al-Qur'an, yaitu dengan konsisten menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan rujukan. Pasalnya Al-Qur'an adalah petunjuk yang Allah turunkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia agar tidak karena itu kebersamaan kita panjang Ramadan harus terus dirawat dan dipelihara sepanjang tahun di luar bulan Ramadan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah berusaha memperoleh harta dengan segala cara. Namun bila hati merasa cukup dan kaya, hidupnya akan tenang dan bahagia meski dilaksanakan atau dijalani dalam kondisi sederhana. Yang keempat, takwa berarti bersiap-siap untuk hari kehidupan yang sesungguhnya di yaumil akhir. Tanda takwa ini berarti selalu menyiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Caranya dengan memantapkan keimanan, melakukan evaluasi dan muhasabah, membekali diri dengan amal, memohon ampunan, serta menjauhi segala hal yang membahayakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok, untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir juga merupakan sikap orang bijak dan orang yang cerdas. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man adda nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta selalu berangan-angan terhadap Allah Ta'ala. Di antara cara efektif untuk persiapan hari akhir adalah melakukan investasi jangka panjang yang manfaatnya terus membentang meskipun kita semua sudah wafat. Misalnya dengan melakukan sedekah jariah atau wakaf, meninggalkan keturunan anak yang soleh, serta mewariskan ilmu dan manfaat apapun yang bisa berkelanjutan. Sebagaimana hadis yang sangat populer dan senantiasa disampaikan oleh para ustadz, para mubaligh, para dai, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathi, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Ini hadis diriwayatkan Muslim, Imam Muslim. Apabila anak cucu Adam telah mati, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebetulan ini, dalam tanda kutip kebetulan, ya masjid kita tercinta, Masjid GSI sedang ada proyek besar, peluang investasi besar yang sampai sekarang ini memberikan peluang kepada panjenengan semua untuk ikut berinvestasi yang returnnya, yang pengembaliannya, yang hasilnya tidak bisa diukur dengan berapapun ya hasil investasi di dunia ini. Dan dari sisi jangkauan waktunya tiada akhirnya sampai hari kiamat. Nah, saya mendengar dari takmir masjid ya masih kurang lebih 2-3 miliar ya untuk menyelesaikan bangunan di masjid kita tercinta ini. Mari kita berlomba-lomba untuk berinvestasi mastatokna sesuai kemampuan maksimal kita ya. Kita berikan yang terbesar dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita ini untuk kampung akhirat, untuk kehidupan akhirat, bukan sebaliknya. Ya, karena sekali lagi bagi orang beriman punya satu prinsip, la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-harta kita ini kita tinggalkan. Lah itu bukanlah kekayaan kita yang sejati. Harta-harta kita, milik kita yang sejati, yang akan membahagiakan kita yang sejati adalah apa-apa yang kita investasikan untuk kehidupan akhirat. Harta yang kita tinggalkan bisa menjadi malah nanti mencelakakan kita, memberatkan hisab kita ketika itu jatuh pada generasi atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang jauh dari kehidupan ukhrawi, yang jauh dari kehidupan mengingat akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah tanda orang bertakwa. Intinya adalah menjaga diri agar selamat dari mara bahaya dan bagaimana sukses meraih surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda masih terkait dengan takwa ini. Ada 3 perkara yang membinasakan, ada 3 perkara yang menyelamatkan, ada 3 perkara yang meneburkan dosa, dan ada 3 perkara yang meninggikan derajat. Adapun 3 perkara yang membinasakan, yang pertama adalah sifat kikir yang dituruti. Syukur mutok ini membinasakan kita semua. Kalau kita ini menjadi orang yang kikir,
kelihatannya penampilannya mentereng, tapi sesungguhnya orang ini sedang merekonstruksi, sedang merekayasa kehancurannya sendiri, baik di dunia apalagi di akhirat. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Adapun 3 perkara yang menyelamatkan adalah bersikap adil ketika marah maupun ketika ridho. Yang kedua, sederhana dalam masa kefakiran atau ketika diberi kecukupan. Dan yang ketiga, rasa takut kepada Allah di kala tersembunyi maupun di saat terang-terangan. Adapun 3 perkara yang meleburkan dosa adalah menunggu sholat setelah waktu sholat, menyempurnakan wudhu di saat dingin, dan melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Dan adapun 3 perkara yang meninggikan derajat adalah memberikan makanan, menyebarkan salam, menunaikan sholat malam dikala manusia tertidur, manusia pada umumnya tertidur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ada dalam Shahihul Jami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi menjadi pribadi bertakwa ini adalah harapan kita semua, obsesi kita semua, dan ibadah Ramadan semoga menjadikan kita manusia-manusia bertakwa yang sekali lagi ciri-cirinya, yang visi hidupnya sebagaimana saya sudah sampaikan di atas. Hadirnya orang-orang bertakwa ini dimanapun dia berada, insya Allah dia menjadi bagian dari solusi, bukan orang-orang yang justru menjadi bagian dari masalah. Orang yang bertakwa dia adalah solusi bagi dirinya sendiri, karena dia berusaha mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk meraih obsesi besar kehidupannya yang bukan sebatas obsesi di dunia, tapi obsesi kebahagiaan di akhirat, kesuksesan di akhirat. Orang yang bertakwa adalah solusi bagi keluarganya, karena dia membangun keluarga dengan visi ilahi untuk meraih kebahagiaan bukan saja di dunia yang fana ini, tapi kebahagiaan hakiki di kehidupan akhirat dan abadi. Orang yang bertakwa adalah solusi bagi masyarakat yang selalu membutuhkan bimbingan dan kontribusinya. Dan orang yang bertakwa adalah solusi bagi bangsa dan negaranya ketika dia diberi kepercayaan untuk memimpin. Ia menjadi pribadi yang menepati janji, bekerja mencurahkan semua energi untuk menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya, lahir dan batin. Bukan pemimpin yang menyebabkan munculnya berbagai krisis ideologi misalnya yang ditandai dengan semakin banyaknya orang-orang yang berani merasakan agama ataupun simbol-simbol agama tidak lagi tersembunyi, tapi secara terang-terangan di sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim ini mereka melecehkan agama Islam. Yang kedua, ada krisis moral ditandai dengan meningkatnya angka kriminalitas, bukan saja di kalangan orang tua tapi di kalangan remaja, generasi milenial ini sudah banyak sekali di antara mereka yang melakukan kriminalitas ya dengan berbagai bentuknya. Kemudian juga ada krisis sosial, dibuktikan makin maraknya aksi saling caci di media sosial, ya pertumpahan darah, ya gontok-gontokan antar komunitas kita saksikan hari ini tanpa penyelesaian yang jelas, tanpa penegakan hukum yang adil. Dan yang berikutnya adalah krisis ekonomi dengan makin meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan melebarnya kesenjangan sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga sekali lagi rangkaian ibadah Ramadan yang kita lakukan 1 bulan penuh mengantarkan kita semua menjadi orang yang bertakwa, orang yang punya visi dalam hidupnya, orang yang ada dalam pikirannya selalu punya keinginan visi untuk memberi, bukan orang yang selalu berpikiran bagaimana bisa menerima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita akhiri di penghujung khutbah ini dengan sama-sama menundukkan hati kita, mengangkat tangan kita, menguatkan harapan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu taala an ashabi Rasulillah ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalna khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma inna nas'aluka lisanan radiban bi dhikrik wa qalban mahfuman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan fihi. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba hamamina. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu wa khaira amaluna khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ati anfusina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jamaah tinggal